Udah. Oke. Iya, sudah terlihat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai Cummins clustering berdasarkan movie rating. Di sini saya menggunakan sebuah software, yaitu software Orange. Di sini software Orange. Di sini penggunaannya yaitu hanya tarik dan drop, nanti lalu diatur beberapa pengaturan di dalamnya. Di sini ada beberapa tahap, yaitu ada 6. Yang pertama input, langsung saja. File di sini yaitu mengenai import data movie rating. Di sini kemarin data yang diberikan ada total 25 user atau 25 mahasiswa dengan melakukan penilaian sebanyak 13 film. Sebelum dilakukan input data ke sini, kemarin bahwasanya nilai film yang untuk paling buruk yaitu 1, yang paling bagus yaitu 5. Dan yang belum pernah melihat film itu untuk isi tabelnya kemarin diisi 0. Karena ini kita akan menggunakan tabel tersebut untuk menggunakan menilai, maka yang nilai 0 itu sebelum diolah sini di Excel-nya itu diganti dengan dikosongkan. Karena jika tetap 0, maka nilai tersebut nanti akan tetap memiliki nilai. Karena jika 0 itu berarti lebih jelek daripada nilai 1, sehingga di nilai sebelumnya, di tabel sebelumnya, itu harus dikosongin. Selanjutnya, karena di Orange ini untuk mencari mean centering, yaitu mean centering mencarinya itu merata-ratakan jumlah penilaian film dari setiap user. Karena di Orange ini terbatas, hanya bisa merata-meratakannya ke bawah, yaitu baris ke bawah. Jadinya dilakukanlah transpose terlebih dahulu. Jadinya dari yang data sebelumnya yaitu filmnya di atas, user ID-nya di kiri, dirubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari nilai mean centering. Yang pertama, kita perhatikan yang bawah dulu mengenai input missing value. Di sini kita pilih yang average, yaitu merata-ratakan setiap usernya. Lalu yang kedua yaitu menormalis, yaitu mengubah nilai centernya menjadi 0. Seperti yang contoh untuk yang belum menilai tersebut. Sehingga nilainya menjadi seperti ini. Jadinya yang tanda tadi otomatis menjadi 0. Karena rata-ratanya diisi ke situ dan diminkan oleh kembali. Ini ditransfer kembali agar menjadi data yang awal. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah klaster dengan melihat nilai siluet terbesar. Yaitu kita mencarinya menggunakan Cummins. Didapatkan bahwasanya mencari otomatis dari klaster 2 sampai 8 didapatkan nilai siluet terbesar yaitu pada 2 atau menjadi 2 klaster. Selanjutnya yaitu mencari klaster kira-kira antara klaster 1 dan klaster 2 itu perbedaannya di mana. Kita menggunakan heat map. Di sini kita bisa melihat bahwasanya warna yang merah mendekati merah yaitu penyuka atau paling penggemar, sedangkan ke hijau, paling hijau yaitu paling tidak suka atau paling membenci atas film tersebut. Di sini didapatkan yaitu klaster pertama, klaster kedua di sini hanya ada 1 user, yaitu user nomor 12, sedangkan sisanya masuk semua di klaster 1. Kita lihat untuk film Ada Apa Dengan Cinta, yaitu yang di baris tengah-tengah di situ, Ada Apa Dengan Cinta, rata-rata klaster 1 berwarna hijau atau mereka tidak menyukai untuk klaster 1. Sedangkan untuk klaster 2 yaitu berwarna merah.
Maaf, ini ada sedikit kesalahan di sini. Yang benar di sini yaitu kesimpulannya klaster 1 yaitu penyuka film Avengers tetapi tidak suka film ada apa dengan cinta. Sedangkan untuk klaster 2 yaitu penyuka film Ada Apa Dengan Cinta tetapi tidak penyuka film Avengers. Bentar-bentar, saya agak bingung. Yang klaster 1 yang mana, klaster 2 yang mana ya? Klaster 1 yang user 12 itu, Pak. Ada pointer nggak di sana yang klaster 1? Oh ya. Mana ya? Yang ini, Pak, paling pojok kiri, Pak. Aduh, bentar. Itu klaster 1 apa klaster 2? Klaster 2 ini, Pak. Yang ini, yang klaster 1 cuma satu itu. Terus yang lainnya? Yang sisanya ini, Pak. Sisanya itu klaster 1. 1 ya. 1. Terus 1 yang suka film Avengers. Klaster 2. Klaster 1 ya, ini terbalik, Pak. Jadi klaster 1. Klaster 1 itu penyuka film Avengers. Tapi tidak suka film Ada Apa Dengan Cinta. Sedangkan yang klaster 2 yaitu penyuka film Ada Apa Dengan Cinta tetapi tidak penyuka film Avengers. Oke, silakan lanjut. Di sini juga kebalik ternyata. Jadi klaster 1 di kesimpulannya yaitu penggemar film-film superhero, sedangkan klaster 2 yaitu penggemar film-film romance. Kesimpulannya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini panggilannya ini apa? Wahyu? Wahyu, Pak. Apa Hidayah? Wahyu Hidayah. Ya. Silakan bagi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin diskusikan. Ini kita bukan, presentasi ini bukan ditujukan ke saya loh ya, tapi ditujukan ke teman-teman semua. Artinya kita di sini diskusi gitu. Mungkin ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, atau ada mungkin yang kurang jelas. Nah, kita bisa diskusi bareng gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita bahas bareng gitu. Silakan. Atau sama semua jawabannya? Mau nanya, Mas? Oh ya, boleh. Untuk yang hit tadi ya, itu kan klasternya jadi 2 ya. Itu yang ada kayak dendronum itu apa ya? Kok ada kayak hierarki 2 terus 4 ini? Yang di atasnya itu yang ada C1, C2 itu cara bacanya saya kok masih belum paham. Oh ya, itu kan itu jika dia di Mas. Jadinya Kemen kan cluster kan ya? Kok ya Kemen cluster. Bukan pakai ini, Mas. Kayak hierarkikal ya? Beda. Jadinya kalau dia diambil 2, maksudnya dia diambil 2 cuman langsung C1 ke C2 ini, Mas. Tapi kalau dia kan ini nilai sulit terbesar kedua kan ketiga ini kan. Nanti diambil, kalau dia mau diambil berarti pakai yang 3 ini gitu, Mas. Oh gitu, berarti iya. Jadinya nanti kalau yang keempat berarti dia mau ke kan cuman itu ya. Ini kan kita mencarinya secara otomatis kan ini. Kalau mau fix, misalnya kita udah mengejas di awal mau kita cluster menjadi 4, berarti yang pilihan ini kita yang mau 4 berarti tinggal diganti 4 itu. Kalau yang from di klik bawah ini kan 2 sampai 8, jadinya kita mencari cluster antara 2 sampai 8 tuh yang terbaik mana, terus nilai seluruh terbesarnya dicari sini, otomatis nanti muncul di sini. Terus center point-nya di mana ya di masing-masing cluster? Itu kan berarti ada 13 variabel ya. Oh ya, jadinya di sini, Mas. Jadi cluster 1 kan berarti poin koordinatnya itu kan ada 13 variabel, titiknya apa aja, terus nanti yang cluster 2 13 variabel, titiknya apa aja, terus label dari tiap-tiap anggota ada nggak? Maksudnya dalam arti itu kan ada 25 user ID ya, yang masuk di cluster 1 itu user berapa saja, mungkin 4, 7, 8 itu, jadi bisa lebih mudah untuk Oke, jadi mungkin saya terangkan di sini dulu ya. Jadinya Masnya kan menanya tadi titiknya ada di mana aja. Sebenarnya kan untuk melakukan pilihan itu
kan sebelumnya ada nilai 0 itu yang dikirim untuk data mentahnya itu. Tapi jika kita tetap menggunakan nilai 0 langsung sesuai data itu kita input sini, nanti hasilnya beda karena nilai 0 itu walaupun dia nilai 0 dia tetap mempunyai nilai. Karena kita 1 sampai 5, kalau 0 itu lebih jelek daripada 1, maka di Excel-nya itu di awal itu dikosongin. Makanya untuk di program ini langsung otomatis tanda tanya. Contohnya, terus nih untuk nilai tengahnya. Untuk nilai tengahnya itu di sini langsung masuk pengolahan data di sini, Mas. Contohnya yang nomor ya, saya lihat dulu. Nah, nomor 3 ini. Sebenarnya tidak nampak sih nomor 3 ini kan cuman ada untuk film Inception di 5 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 3 itu kan berarti 5 tambah 4 9 14 15 16 17 18 19 20. 20 kan Mas, 20 terus ada cuman yang dia user 3 cuman menilai 1 2 3 4 5. 5 berarti dia ada dibagi 5, 20 dibagi 5. Jadinya rata-ratanya titik tengahnya itu 4. Jadi contoh yang Inception dia no user nomor 3 5. 5 jaraknya dengan 4 kan berarti kurang 1 kan. Nah, ini untuk di sininya hasilnya 1. Di sini langsung muncul hasilnya, Mas. Jadinya untuk pengolahan orange ini langsung muncul hasilnya segini gitu. Maksudnya tidak perlu kita munculkan titik tengahnya berapa karena emang kita tujuan utamanya bukan untuk mencari itu, karena ini otomatis kita menggunakan software otomatis dia mengolah, udah mempermudah kita, otomatis langsung jadi gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai user berapa aja sih yang masuk klaster 1 dan klaster 2 itu bisa dilihat Masnya untuk gambar yang tab di bawah ini, Mas. Yang dia agak penomoran di bawah ini. Jadinya klaster 2 itu yang paling kiri ini, Mas, karena dia terpisah. Yang ditulisnya C2 itu klaster 2, yaitu user 12, dan klaster 1 yaitu sisanya. Saya juga sudah sempat meneliti kenapa user 12 ini kok bisa sendiri ya dan berbeda. Ternyata setelah saya lihat di data awal, kalau bisa kita kembali lagi data awal, si user 12 ini penilaiannya sedikit beda dia. Mungkin yang lainnya penilaiannya 54, 54. Terus si user 12 ini banyak nilai 1 di akhir gitu. Jadinya untuk ini relevan bahwa biasanya berdiri sendiri gitu. Untuk ke klaster berdiri sendiri. Untuk klaster 12 ini. Itu berarti user 8, 14, dan 18 itu belum pernah nonton semua ya? Hitam semua di titik 0 semua? Sepertinya gitu, Pak. Seperti. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Oh iya. Sudah terjawab belum Mas ya tadi? Farudin ya? Gimana? Mas Farudin. Iya, Pak Marguna. Atau ada masih dibingungkan? Berarti memang tidak mencari titik cluster dari center point dari cluster 1 sama cluster 2 ya berarti. Sebenarnya ini dicari tapi otomatis menggunakan orange ini otomatis nanti sudah terdeteksi sana, Mas, karena kita emang tujuan kita kan mencari kamis berapa klaster yang terbentuk. Terus sebenarnya kan tujuan kita tuh lebih diarahkan kalau sekarang ini kalau mungkin minggu kemarin kita menghitungnya, tapi kalau sekarang lebih menganalisisnya, mungkin lebih memperhatikan di heatmap ini untuk penggambarannya seperti dia jadinya klaster 1 tuh apa sih yang sangat bertolak belakang dengan klaster 2. Contohnya kan seperti ada apa dengan Citakan rata-rata hijau, sedang klaster 2 merah. Sedangkan untuk Avengers rata-rata di klaster 1 tuh merah, sedang di klaster 2 hijau. Mungkin pertanyaan Mas Purnimuna tuh bukan main centeringnya ya, tapi maksudnya centroidnya gitu ya? Iya, Pak. Centroid ya. Nah, iya. Kalau Kemins kan berarti kita nanti akan ada centroidnya di mana gitu kan ya? Nah, apakah di sini berarti kan menggunakan analisis Kemins? Iya. Nah, di mana sih titik centroidnya gitu di antara user-user yang ada itu? Sebenarnya bisa, Mas, dilihat, tapi mungkin kita maksudnya menggunakan di orange-nya lagi kan untuk melihat setelah Kemins ini. Saya buka. Setelah Kemins ini
kan dia heat map ini untuk melihat dia di arah mana. Mungkin kalau untuk melihatnya itu dia bisa menggunakan apa ya, siluet atau apa ya kemarin ada plot apa gitu Mas, lupa saya, sedikit lupa di software oranye tuh ada lagi, nanti dia dapat membandingkan X dengan Y kalau di Orange ini Mas. Tapi hanya bisa membandingkan satu film dengan satu film, tidak bisa membandingkan dengan semuanya gitu. Gimana Mas Farudin sebenarnya ya? Iya Mas, terima kasih. Ya. Ya baik, ada pertanyaan lain nih? Selamat siang Pak Budi dan Mas Wahyu, mau izin bertanya. Iya. Silakan. Mungkin bisa lihat kesimpulannya Mas. Oh iya. Siap. Ini maaf ya Mbak, kesimpulannya ini terbalik saya. Oh iya. Ini kan kalau nggak salah tadi di klaster yang salah satu itu filmnya ada 12, sedangkan klaster satunya lagi cuma A, D, C ya Mas. Iya. Nah itu bagaimana bisa disimpulkan kalau yang satunya ini suka film superhero, karena kan di antara 12 film itu ada Skyfall, ada Her, ada A Star Is Born yang genrenya itu romance. Apakah yang superhero ini lebih tinggi penilaiannya di klaster satunya itu? Oh ya baik. Jadinya kita kembali lagi ke heatmap ini. Jadinya mungkin bukan filmnya Mbak. Jadinya untuk kita bisa lihat di Ada Apa Dengan Cinta. Yang Ada Apa Dengan Cinta ini 2016 itu kita lihat rata-rata untuk yang klaster 1 yaitu yang banyak, yaitu rata-rata berwarna hijau. Sedangkan hijau di sini itu rata-rata tidak penyuka di sini kan. Sedangkan yang untuk klaster 2 dia berdiri sendiri, yang di paling kiri itu dia merah karena emang cuma satu. Jadinya rata-rata dia sendiri merah. Jadinya di sini kan bisa ditarik kesimpulan yang pertama yaitu klaster 1 yaitu tidak suka film dengan Ada Apa Dengan Cinta, dan klaster 2 penyuka film Ada Apa Dengan Cinta. Jadinya kita bisa lihat di heatmap ini kira-kira yang sangat bertolak belakang itu. Artinya dia suka ini, saya tidak suka ini. Dia suka ini, saya tidak suka ini gitu. Ini kita lihat yang pertama yang Ada Apa Dengan Cinta ini. Ini kan itu sudah kelihatan tuh misalnya hijau terus merah. Sedangkan untuk yang satunya, yang Avengers, yang klaster 1 yaitu rata-rata banyak berwarna merah ini. Rata-rata. Berwarna merah di sini yaitu penyuka film Avengers, sedangkan untuk klaster 2 dia hijau di sini. Ini kan kita akhirnya mendapatkan kita bisa tarik dua buah analisis bahwasanya untuk klaster 1 kita lihat yang di Avengers kan dia klaster 1 merah, rata-rata dia berarti penyuka film Avengers dan pembenci film tidak suka Ada Apa Dengan Cinta. Sedangkan untuk yang klaster 2 yaitu penyuka film Ada Apa Dengan Cinta tapi tidak suka film Avengers. Jadinya dengan dua analisis itu kita bisa narik kesimpulan nih untuk klaster ini kan terbalik. Untuk klaster 2 yaitu penggemar film-film superhero karena emang klaster 2 rata-rata penyuka film Avengers. Sedangkan untuk klaster 1 yaitu tadi penyuka film Ada Apa Dengan Cinta. Jadinya film Ada Apa Dengan Cinta kan film romance. Jadinya kesimpulannya seperti itu Mbak. Jadinya emang kita untuk heatmap ini dicari yang kira-kira bertolak belakang satu sama lain antara klaster 1 dan klaster lainnya. Oh ya, berarti satu film yang bertolak belakang itu kira-kira sudah dapat mewakili apa karakteristik klaster tersebut gitu ya Mas? Sebenarnya ini hanya kalau emang fix gitu tidak bisa seperti hanya hipotesis gitu Mbak. Jadinya kira-kira hipotesis kira-kira yang terjadi antara klaster membedakan klaster 1 dan kelas lainnya kira-kira itu. Emang karena kita kan emang melihat yang bertolak belakang itu. Itu kira-kira. Oh ya, terima kasih Mas Wahyu. Oh ya, sama. Ada lagi yang lain? Selamat siang Mas Wahyu. Izin bertanya. Iya boleh, silakan.
itu kan tadi profiling klasternya itu tadi saya perhatikan berdasarkan satu genre film tadi Avengers dengan Ada Apa Dengan Cinta. Ya, Ya. Nah, coba tolong jelaskan kalau Toy Story 3 itu gimana? Itu dari gambarnya itu kenapa nggak dimasukin dalam Oh, ya. profiling cluster oke, atau Habibie? oke, siap. Jadinya kan kita melihat di sini di heat map ini kan kita tidak bisa menilai dengan semuanya sepertinya Mas. Jadinya kita emang melihat benar-benar yang paling bertolak belakang gitu loh. Contohnya Toy Story seperti yang Mas bilang. Karena itu paling bawah itu Mas. Lihat klaster 2, klaster 1 itu kan ada merah-merahnya banyak juga ya Pak Mas. Sedangkan klaster 2 juga merah-merah. Merah ya kan. Jadinya itu dia istilahnya sama-sama penyuka Toy Story. Jadinya tidak bisa kita bedakan tuh antara klaster 1 dan klaster 2 gitu. Nah, tapi kan jumlahnya nggak diketahui, ada warna hijau juga itu. Iya, jadinya kan kita ini ngambil rata-rata gitu loh Mas. Jadinya kalau di heat map ini iya rata-rata untuk kira-kira ini klaster 1 tuh apa sih? Jadinya kita lihat emang benar-benar yang membedakan ya, yang benar-benar bertolak belakang. Jadinya kalau bisa tuh kalau emang misalnya klaster yang baik tuh klaster 1 nih hijau semua, klaster 2 merah semua. Itu kan bertolak belakang gitu. Jadinya emang kita tuh pinter-pinter istilahnya pandai menganalisis lah kira-kira di sini tuh mana tuh yang bisa kita tarik untuk kesimpulan. Mana yang bisa kita ambil kesimpulan dari itu yang benar-benar membedakan itu. Kalau Toy Story kan ini rata-rata merah, banyak merah juga kan. Itu di klaster 2 juga merah, jadinya rata-rata tuh klaster 1 yang kelas 2 sama-sama penyuka Toy Story itu. Meskipun ada yang berbeda sedikit, tapi kita kan ambil rata-ratanya juga. Oke, Mas. Oke, baik, pertanyaan dari saya sebelum nanti ganti ke presenter lain. Ini kan ada klaster 1 dan klaster 2. Dari diskusi kita di pertemuan sebelumnya, itu sudah membahas kalau namanya klaster itu kan minimal terdiri dari 2 anggota ya. Kalau 1, apakah bisa tepat kita menyebutnya sebagai klaster atau lebih tepat kita sebut sebagai outlier? Nah sebenarnya itu Pak, jadinya kemarin tuh saya juga ragu Pak, apakah dia outlier jadinya kita menurunkan untuk menggunakan siluet skor di 3 itu Pak, atau menggunakan di 2 ini gitu Pak. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin yang lebih tepatnya diturunkan menjadi 3 klaster itu. Oke, kalau 3 klaster berarti anggotanya siapa aja? Anggotanya untuk bisa dilihat yang di kiri itu Pak, yang Abraham. apa? Iya, iya maksudnya klasternya gimana ya? Ya ini untuk menggambarkan ini, Mas, kira-kira siapa aja yang masuk karena ini kalau mau dirubah 3 klaster berarti di sini nanti kita pakai yang 3, otomatis nanti heat map-nya juga bakal berubah gitu, tidak seperti ini gitu. Karena ini sudah pakai 2, jadinya seperti ini. Kalau emang mau 3 berarti untuk anggotanya kita harus buka orange dulu untuk melihatnya gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi mungkin nanti dilihat kalau misalnya anggotanya cuma 1, mungkin seperti diskusi kita kemarin akan lebih tepat untuk menganggap mereka sebagai outlier ketimbang sebagai cluster, gitu kan ya. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya sebenarnya agak bingung sih ini apakah sebenarnya klasternya ini dibentuk dari algoritma K-means atau dibentuk dari hierarchical clustering. Karena kalau menggunakan K-means seperti kita bahas di minggu sebelumnya, tentu tidak akan muncul bentuk dendrogram karena hasil dari algoritma K-means tidak bisa dibentuk dendrogram, gitu kan ya. Dan hasil analisis antara K-means dan hierarchical
bisa jadi punya hasil klaster yang akan berbeda gitu. Kalau saya lihat sekilas dari gambar ini sepertinya klaster yang dibentuk itu dibentuk dari klaster hierarchical clustering gitu, bukan dari hasil K-means ya. Benar nggak gitu? Atau gimana ini? Ya saya setuju Pak pendapat Bapak. Tapi kalau di Orange itu kan, maksudnya nariknya langsung dari Kaminsnya itu, Pak. Dari K-means, terus Iya. dari K-means gimana? Langsung Kenapa? di heatmap langsung, Pak. Oke, langsung di heatmap langsung. Terus Iya. pas dimasukkan ke K-means itu dilihat nggak anggotanya siapa aja di klasternya K-means itu? Kemudian sesuai nggak dengan hasilnya heatmap? Karena di heatmap itu dia juga punya fitur clustering di yang modul paling akhir itu heatmap garis dalam kurung 2 itu punya clustering tapi dia berbasis hierarkikal sehingga bisa jadi hasil output dari K-means itu justru tidak tertampilkan dalam heatmap tersebut. Kalau saya saya juga kan ini heatmap, kalau pakai scatter plot juga sama, Pak. Jadinya emang dia yang 12 itu berdiri sendiri, Pak. Kalau melihatnya pakai scatter plot gitu, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, Kalau untuk mengetahui lebih jelas kan sebenarnya buka software Orange-nya itu kan, Pak. Tapi kalau setelah saya cek pakai scatter plot itu emang si yang user 12 itu emang selalu berdiri sendiri dia, Pak. Emang sendiri-sendiri. Ya berarti mungkin dia outlier ya. Iya. Oke, kalau misalnya saya minta buka software Orange-nya mungkin kan nggak? Coba di anggota boleh, Pak. Ya, silakan. Jadi biar yang lain juga mungkin menggunakan software Orange bisa sama-sama melihat prosesnya. Lagi loading ya, Pak. Ya, santai deh. Kayaknya belum terklik ya, coba diklik lagi. Udah ya? Baru terklik. Sedikit lama, Pak. Oh ya, nggak masalah. Untuk yang bawah ini yang diperhatikan ya, teman-teman. Belum muncul di share screen dulu. Oh, belum. Udah belum, Pak? Belum ya, Pak? Belum muncul sih di layar saya. Oh iya, tadi kepencet. Belum muncul Mas. Ya, terpencet stop tadi. Sekarang sudah terlihat ya. Ya, Sudah terlihat belum ya, teman-teman? sudah, ya. Sudah ya. Coba dibuka di K-means-nya, diklik. Ini.
Oke, ini hanya menunjukkan siluet skornya ya. Ya, Oke, nah sekarang coba lihat ada data viewer di apa data table. yang pertama Pak. Bukan di K-means kemudian ditambahkan modul data Oh, ini. table. Ya. Coba dibuka data table ini. Ini kan isi dari si K-means-nya ya. Ya. Oke, lihat klaster keduanya di mana? Ke bawah coba. Oh, Itu kan user ID 1, cluster 1, user ID 2, cluster 1. ini Pak, di user nomor 12 ini Pak. Ke nomor 12 itu ya, jadi cluster 2-nya ya. Oke, Iya. sip. Kemudian masuk ke scatter plot nih. Iya, Pak. Oke, nah aksis 1 dan aksis 2-nya ini agak susah sih kalau mengcluster lebih dari 2 ini. Coba find informative projection, Greg. Harus sama story. Harus sama Toy Story, oke. Iya. Ya, berarti yang paling membedakan harus sama Toy Story untuk di situ ya. Oke. Nah, kira-kira mungkin akan lebih tepat kalau kita memvisualisasikannya dengan menggunakan si scatter plot ini ketimbang menggunakan heatmap yang berdendrogram. Karena kalau heatmap berdendrogram, ini mungkin kebetulan gitu kan hasil analisis K-means sama hierarchical clusteringnya punya kesimpulan yang sama gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita punya data yang berbeda hasilnya berbeda. Kalau kita tunjukkan hasil yang, coba tadi buka yang heatmap, ditutup yang ini, scatter plot, buka yang heatmap. Ya. Nah, ya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita buka ini, nah ini kan dia menganalisis heatmap-nya itu dianalisis dengan menggunakan hierarchical clustering. Gitu. Jadi kalau misalnya kita yang kita tunjukkan visualisasinya ini bisa jadi misleading gitu, karena ini yang ditunjukkan adalah hasil cluster dari hierarchical clustering. Kebetulan aja hasilnya sama dengan K-means gitu, tapi belum tentu dia sesuai sama gitu hasilnya di kasus yang lain. Gitu. Oh, berarti pakai scatter plot langsung nanti misalnya cluster yang her ini sendiri, Toy Story ini yang membedakan dilihat dari ininya ya Pak? Untuk Belum kesimpulannya. tentu. Belum tentu juga. Karena informative projection itu kan dia hanya mencari Yang sangat membedakan. dimensi, iya, yang sangat dimensi mana yang sangat membedakan. Kebetulan menurut analisis si softwarenya itu Her dan Toy Story. Kalau kita bisa lihat di sini, belum pernah nonton film Her, sedangkan cluster 2 itu satu-satunya orang yang pernah nonton film Her, gitu kan. Berarti kan ini sebenarnya lebih ke masuk ke outlier ya sebenarnya. Kalau hanya cuma ada satu anggota, gitu. Ada banyak cara lah untuk menginterpretasikan. Makanya saya di tugas ini itu lebih mendorong kalian untuk lebih kreatif, gimana tidak sekedar hasil gitu kan. Oh, ini masuk cluster 1, cluster 2. Oke, tapi makna dari masuk cluster 1, cluster 2 itu informasi apa yang bisa kita dapatkan gitu. Insight apa yang bisa kita peroleh, kita tambang gitu ya, namanya aja mata kuliah data mining kan. Informasi apa yang bisa kita tambang dari data ini gitu. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih Mas Wahyu udah presentasi. Kita bergeser ke yang lain. Kita udah juga dapat insight. Siapa tahu nanti dari presenter yang lain ada tambahan lagi. Dan saya harapkan teman-teman kita bisa diskusi ya di sini. Apa modelnya lebih ke diskusi. Kalau misalnya siapa tahu teman punya pendapat berbeda atau mengerjakan sesuatu itu kemudian berbeda dengan yang disampaikan oleh presenter. Nah, ini siapa tahu bisa jadi bahan diskusi yang menarik gitu. Kita jadi tahu, oh ini yang tepat seperti apa, yang mungkin yang kurang tepat kayak gimana, atau mungkin ada cara-cara lain yang bahkan kita belum pernah ketemu gitu ya, cara untuk menggali atau menarik informasinya. Oke,
Yang berikutnya silahkan Amirah Safa Husna. Ya, baik Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sudah Mbak Usna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan clustering genre film menggunakan K-means. Kemudian yang pertama ada alur clustering filmnya. Yang pertama adalah pengambilan data kuesioner yang telah dilakukan. Kemudian saya melakukan klasifikasi berdasar genre filmnya. Kemudian menentukan jumlah cluster, lalu dilanjutkan dengan clustering dengan menggunakan SPSS, kemudian validasi dari kualitas cluster, analisis data, dan mendapatkan informasi kegemaran film berdasarkan genre. Yang pertama saya melakukan klasifikasi berdasarkan genre film. Jadi dari 13 judul film yang ada di kuesioner itu saya bagi menjadi 3 genre. Yang pertama ada romance, action, sama family, yang nanti akan digunakan pada saat analisa data. Kemudian dilanjutkan dengan setelah memproses datanya itu menggunakan SPSS, saya mencoba clusteringnya tuh jadi 2-5 cluster. Jadi satu-satu coba semua, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilakukan validasi kualitas cluster. Yang pertama itu dari jumlah iterasi dari setiap jumlah cluster. Yang pertama kalau yang jumlah clusternya 2 itu iterasi yang dilakukan sampai menjadi stabil itu ada 3 kali iterasi. Kemudian pada cluster jumlah clusternya 3 itu 2 iterasi, jumlah cluster 4 2 iterasi, kemudian jumlah cluster 5 itu ada 3 iterasi. Di sini dapatkan informasi bahwa jumlah iterasi yang paling sedikit itu ada pada jumlah cluster 3 sama 4. Kemudian dilanjutkan dengan nilai final cluster center. Ini pada dari cluster yang jumlahnya 2 sama 3 itu bisa kita lihat kalau yang pada cluster yang 2 yang sebelah kiri ini itu masih terdapat nilai titik center yang sama, yaitu pada film Rodi Habibie pada nilai yang hampir sama, yaitu 2,86 sama 2,91 pada cluster 1 sama cluster 2-nya. Kemudian dilanjutkan pada jumlah cluster 3 itu masih terdapat nilai center yang sama, yaitu pada film Love for Sale dengan nilai yang hampir sama, yaitu 1,33 dan 1,17 pada cluster 1 dan cluster 3. Kemudian di sini untuk jumlah cluster 4 dan 5. Pada yang jumlah cluster 4 itu masih ada titik center yang sama, yaitu pada film The Raid pada 4,25 dan 4,29 itu diletaknya di cluster 1 sama 2. Kemudian di jumlah cluster 5 cluster itu ada titik yang sama juga pada film The Raid sama Endgame, yaitu pada cluster 2 sama cluster 5. Selanjutnya dilihat dari nilai F ANOVA sama signifikansinya. Dari masing-masing jumlah cluster yaitu 2, 3, 4, sama 5, diketahui bahwa signifikansi yang memenuhi syarat yaitu lebih kecil dari 0,05 itu paling banyak terdapat pada cluster 4 dan 5. Serta memiliki nilai F yang lebih besar yaitu pada cluster 4 dan 5 juga, di mana nilai F itu semakin besar itu menandakan perbedaan antar variabel di cluster itu juga semakin besar. Jadi semakin terlihat bedanya, oh ini tidak suka dan yang suka, seperti itu. Kemudian
setelah validasi kualitas dari masing-masing klaster itu dilakukan analisa. Yang tadi berdasarkan jumlah iterasi itu, jumlah klaster 3 sama 4 memiliki nilai iterasi 2, di mana maka klaster cenderung lebih stabil. Kemudian dari final cluster center itu jumlah klaster 2, 3 sama 4 memiliki jumlah titik yang sama, center yang sama itu berjumlah 1. Kemudian dari nilai F dan signifikansinya itu jumlah dengan jumlah 4 klaster itu paling banyak memenuhi nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F yang besar. Kemudian disimpulkan yang paling optimal itu adalah 4 klaster, sehingga tadi dari 13 film itu akan dijadikan 4 klaster. Ya, ini adalah final cluster centernya dari jumlah yang 4 klaster itu. Bisa dilihat dari kalau yang klaster 1 itu lebih menyukai film box office genre action dan family, di mana judul-judul seperti Toy Story 3, Endgame, Train to Busan, Gundala, The Raid kayak gitu lebih memiliki nilai yang tinggi, yaitu mendekati 5. Kemudian klaster 2 itu berisikan mahasiswa yang cenderung menyukai film box office genre action saja. Bisa dilihat dari nilai Endgame, The Raid, sama Train to Busan yang tinggi. Dan tidak menyukai film dengan genre romance. Seperti The Nice, AADC 2. Kemudian untuk yang klaster 3 itu berisikan mahasiswa yang cenderung menyukai film genre family dan romance. Bisa dilihat dari nilai Toy Story 3, kemudian AADC 2, Rudy Habibie yang tinggi. Dan tidak menyukai film dengan genre action. Kemudian di klaster 4 itu menyukai hampir semua genre film, baik itu family, romance, maupun action. Kemudian dapat disimpulkan dengan melakukan validasi pada jumlah iterasi, nilai final cluster center dan nilai F dan signifikansi dapat mengetahui kualitas cluster yang stabil dan optimal. Kemudian seluruh mahasiswa menyukai film dengan genre family. Dilihat dari film Toy Story 3 memiliki nilai lebih dari 3 pada keempat klaster. Kemudian mahasiswa banyak memiliki kegemaran pada film genre family dan action. Dilihat pada klaster 1, 2, dan 4, dan genre yang paling kurang dinikmati oleh mahasiswa adalah genre romance. Dimana dari data mentahnya sendiri itu sudah banyak yang belum pernah menontonnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Mau bertanya? Terus Oh iya Mas. yang tadi kan ketika coba dari 2, 3, 4, 5 ya, terus diambil kesimpulan kan itu kan dari nilai F sama signya ya. Terus yang paling bagus adalah klaster 4 ya. Nah itu seberapa bagus bisa dibandingkan nggak? Maksudnya misalkan itu kan beberapa anggota ya. Mungkin ada anggota yang jauh banget, ada anggota yang dekat banget dengan klaster, ada yang bisa dikelompokkan dengan 4, ada yang dikelompokkan lebih dengan 3, itu ada informasi seperti itu enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari cluster center K-min-nya bisa dilihat enggak ya dengan cara tadi? Mungkin itu. Kalau yang pertama itu tadi itu saya cuma lihatnya tuh dari jumlah iterasi, final cluster center, sama nilai F dan signifikansi. Nah itu kalau dari ketiga itu yang paling optimal dan stabil itu si cluster 4. Jadi saya ngambilnya itu saya simpulkan kalau yang jumlah cluster 4 itu yang paling optimal buat data-data ini. Kemudian kalau yang buat K-min centroid-nya itu, mohon maaf saya juga belum mencari lebih jauh di SPSS-nya itu gimana carinya gitu untuk K-min centernya, centroid-nya, seperti itu Mas. Oh iya, terima kasih. Definisi stabil dan optimal tadi gimana?
Maksudnya dipilih yang stabil dan optimal. Kalau saya itu sih Pak, ini juga masih kurang apa namanya, literasinya juga masih kurang, soalnya saya cuman dari apa namanya tutorial di YouTube juga. Jadi itu kalau di YouTube-nya itu jumlah iterasi yang semakin dikit itu akan melambangkan bahwa si clusternya itu sudah stabil dan optimal. Kemudian kalau final cluster centernya itu semakin sedikit yang nilainya sama antar cluster, itu berarti itu semakin optimal. Kemudian kalau nilai F-nya itu semakin besar dalam sebuah cluster tuh banyak yang besar, maka yang signifikansinya jadi 0,0 itu berarti itu juga semakin optimal, karena itu kayak semakin beda gitu apa namanya nilai anggota tiap clusternya, seperti itu Pak. Oke. Baru dengar sih kalau yang signifikan anggotanya dilihat. Nanti saya coba cek lagi. Iya, baik Oke. Pak. Silakan, ada pertanyaan lain? Ya, saya boleh bertanya Mbak Usna? Silakan. Oh, boleh. Saya Mas Wahyu ini. Saya untuk apa data yang di awal kan menggunakan data yang film movie rating kemarin ya Mbak berarti. Iya. Itu kan ada yang 0 itu berarti tetap di sini mengolahnya tetap 0 itu, atau yang 0-nya diganti kosong ya? Kalau di SPSS itu kan bisa masukin values-nya ya. Jadi kalau yang 0 itu saya kasih itu aja values-nya itu tidak pernah nonton, terus 1 yang sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 netral, dan seterusnya, seperti itu Mas. Oh ya, siap. Berarti di SPSS ada pengatur itu. Oke, terima kasih Iya. Mbak Usna. Iya, sama-sama. Jadi maksudnya gimana? 0 sampai 5 diubah ke kategori apa gimana di SPSS ya? Oh iya Pak, iya nanti diubah jadi kategorikal seperti itu, nanti ada values-nya itu, kalau 0 itu artinya apa, seperti itu Pak. Itu arti atau misalnya jadi dirubah jadi kan gini, paham data ordinal dan data kategorikal adalah perbedaannya. Kalau kategorikal itu yang seperti ini kan ya Pak ya, yang tidak suka, sangat tidak suka, seperti itu. Kalau kategorikal dia membagi datanya itu berdasarkan kategori, tetapi tidak ada makna lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya gini, asal daerah Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Jawa dan Kalimantan semuanya tidak, ya cuma dibagi berdasarkan kategori aja, tidak ada makna Jawa itu lebih rendah daripada Kalimantan atau sebaliknya seperti itu. Kalau data ordinal itu kan ada urutannya gitu ya, misalnya kayak dingin, hangat, panas gitu ya, kategorinya ada urutannya. Nah yang Mbak Amira lakukan di SPSS itu ketika 0 sampai 5 itu apa? Diubah kemana? Ke kategorikal, ke ordinal kah? Kalau saya itu sih Pak, kalau tipe datanya itu saya masukinnya tuh ordinal Pak. Kemudian apa namanya, saya masukin angkanya itu tadi Pak. Kalau 0 itu jadinya nanti terbacanya itu tidak pernah menonton, seperti itu Pak. Oke, jadi cuma keterangan sebenarnya ya? Iya benar Pak, hanya keterangan di SPSS-nya seperti itu. Oke. Silakan, ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman lain? Mbak Usna mau izin bertanya. Oh iya, silakan. Itu yang final cluster center itu kan jumlah cluster 2, 3, dan 4 memiliki jumlah titik yang sama sedikit, yaitu 1. Nah maksudnya jumlah titik itu gimana ya, tadi mungkin saya masih kurang jelas memahaminya. Oh, boleh diulangi. Jadi kayak ini contohnya di cluster yang jumlah clusternya 2 ya. Kita lihat kalau yang film Rodi Habibie kan warnanya yang agak hijau toska gelap ini. Nah ini
di klaster 1 sama klaster 2 itu nilainya hampir sama, yaitu 2,86 sama 2,91. Jadi kayak masih gimana ya, kurang terpisah dengan baik gitu loh. Kok ini di klaster 1 nilainya segini, klaster 2 juga nilainya seperti ini. Hampir sama seperti itu sih. Oh ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Usna izin bertanya. Oh ya, silakan Bang. Mbak, ini datanya ada daftar anggota klasternya nggak? Maksudnya dari 2, 3, dan 4 itu, terus yang diputuskan 4 nih. Nah itu anggota klasternya ada nggak di datanya? Kok saya belum lihat ya? Oh, kalau itu nggak saya masukin di presentasi sih. Tapi kalau dari SPSS tuh hanya apa namanya? Bentar saya lihatkan outputnya di SPSS aja ya. Ya, biar bisa kelihatan anggota klasternya besar aja berapa aja. Kalau ini, udah terlihat ya. Kalau ini itu cuman berapa namanya? Anggotanya berapa gitu aja sih. Klaster 1 itu jumlahnya 4, klaster 2 itu 7, klaster 3 itu ada 11, sama klaster 4 tuh ada 3 orang. Seperti itu Bang. Oh, sebenarnya bisa Mbak, bisa dilihat daftar misalnya klaster 1 4, itu bisa dilihat anggotanya sudah ada berapa aja di data view-nya. Oh, udah ya. Coba lihat data view-nya. Bentar, saya buka dulu. Nah, coba geser ke kanan. Geser kanan. Paling ujung kanan aja. Ya ada Mbak. Ada Mbak. Ki berapa itu? Nah, Oh, Nah, ini ada itu. berapa di Satu SPSS dua. Q5. ini bukan ya? Biasanya sih ada 2 pos kecilan Pak. Yang OCL 3 itu sama OCL 1 itu ini dari karena Mbak Usna Oh iya, betul. Dia Link untuk kayaknya ini yang CL 3 karena itu sampai 4 kan kalau dipilih 4 klaster. iya 4 klaster ya. Mm-mm. Berarti dia datanya yang cluster di OCL 3. iya, yang satu kan daftar klasternya, yang satu jarak ke sentroidnya kan. Oh, iya. Itu yang itu sama. CL 1 itu anggota klaster, CL 2 jaraknya. Jaraknya. Cuma nggak tahu nih klaster 4 yang mana nih. Itu yang 4 Diulangin aja. Klaster 4 yang itu kan CL 3. OCL 3 yang labelnya 4 itu. CL 3 ini yang klasternya sampai 4. Ya itu aja Mbak Usna saran. Tanya Oke. Oh, udah Bang. Iya. Oke, Iya. makasih. Ya Mbak. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau yang di SPSS itu nggak bisa siluet skor ya, Mbak Usna ya? Kalau setahu saya nggak bisa sih Mas. Yang bisa tuh pakai yang orange tadi itu. Kalau F-score untuk clustering berarti dia menghitung apa dibanding apa? Oh, mohon maaf, bagaimana Pak? Kalau F-score misalnya menggunakan F-score ya Oh iya, untuk iya. evaluasi klasternya. Nah, nilai F-score sendiri itu dia menghitung apa dibanding apa? Kalau nilai F kan biasa perbandingan kan, rasio kan dia. Iya, itu dari tabel ANOVA yang di ini Pak, dari yang mean square-nya cluster dibagi sama mean square-nya error kalau nggak salah. Iya, Itu iya. mean square dari apa ya?
mean square dari tiap filmnya, Pak. Mean square dari nilai rating filmnya. Sepertinya ini centroidnya, Pak. Mohon maaf, saya belum mencari tahu lebih lanjut di balik Ya. nilai mean square clusternya itu. Nah, nanti coba dilihat ya. Bagi teman-teman yang lain juga ketika menggunakan suatu software, pastikan kita memahami makna di balik apa yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan nilai F itu apa, bagaimana menghitungnya, kenapa dia make sense digunakan untuk clustering misalnya, gitu. Oke. Baik, Pak. Ya, jadi kita paham, oh nilai F itu mengukur ini. Nanti kalau misalnya kita ditanya kenapa nggak pakai siluet gitu. Nanti kalau kalian baca lebih lanjut misalnya tentang F-score, itu cuma beda sedikit kok antara F-score sama siluet gitu. Beda filosofi jelas ya. Kalau si siluet mengukur dari yang terdekat sama terjauh, nilai F itu juga sebenarnya jarak ke sentroid sama jarak ke sentroid yang lain terjauh juga. Cuma beda sedikit aja formulasinya gitu. Nah, silakan dipahami lebih lanjut ketika kita menggunakan satu ukuran-ukuran. Jadi ukuran untuk mengukur kualitas dari cluster itu tidak hanya silhouette score. Silhouette score itu hanya salah satu yang kita bahas di kelas. Ada banyak sekali metode lain gitu ya. Ada yang menggunakan SSE, ada yang menggunakan nilai F dan lain-lain, itu banyak sekali. Ketika kita ingin menggunakan salah satu, pastikan kita memahami gitu ya. Ini dia mengukur apa sih sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi ini kesimpulannya menggunakan 4 klaster. 4 klaster itu masing-masing, kalau 4 klaster, di masing-masing klasternya ada berapa anggota? Kalau anggotanya ini Pak. Kalau klaster 1 ada 4 anggota, klaster 2 7, klaster 3 11, dan klaster 4 3. Oke, berarti paling banyak di klaster 3 ya? Iya, Pak. Klaster 3 itu yang apa tadi hasilnya? Tadi yang family sama romance, kalau nggak salah. Iya. Oke, jadi paling banyak yang menyukai family dan romance, serta tidak menyukai film dengan genre action. Oke. Oke, ada tanggapan dari teman-teman lain? Ada yang punya hasil berbeda? Beda dari sisi apa ya, Pak? Mungkin dari segi interpretasi hasil, harusnya dibagi ke berapa klaster dan sebagainya. Interpretasi hasil sih beda sih, Pak. Bedanya gimana? Jadi 6 genre, Pak. Jadi 6 genre apa 6 klaster? Klasternya sama, Pak. Saya ketika ngitung jadi 4 juga. Jadi 4. Oke. Terus hasilnya? Hasilnya dari Interpretasinya? interpretasinya saya baca. Bentar. Data dari masing-masing pengelompokan itu tidak terlalu jauh berbeda antara K2 sampai K5 dengan nilai silhouette score-nya itu 0,352 sampai 0,373 dan nilai K yang terbaik adalah K sama dan 4. Terus nilai silhouette score untuk data menonton film siswa data mining memberikan indikasi bahwa data memiliki struktur kaitan yang lemah.
karena dikaitkan nilai silent score tertinggi hanya 0,373. Terus kelompok 1 adalah kelompok yang suka menonton film, dan film yang paling disukai adalah film komedi dan science fiction berjumlah 4 orang. Terus kelompok 2 adalah kelompok yang menonton film, dan film yang paling disukai adalah film horor, komedi, dan action berjumlah 8 orang. Untuk kelompok 3 adalah kelompok yang jarang menonton film, dan film yang paling disukai adalah film horor, romantis, dan action berjumlah 3 orang. Sedangkan kelompok terakhir, kelompok 4, adalah kelompok yang lebih jarang menonton film, dan film yang paling disukai adalah film romantis, komedi, dan action berjumlah 10 orang. Kesimpulan terakhir, film yang paling banyak disukai dan dilihat oleh kelas data mining adalah film komedi dan film action, yaitu sebanyak 22 dan 21 orang. Oke, sip. Ya, terima kasih juga Mbak Usna dan Mas siapa tadi namanya? Yang dasar? Mas Fahrudin ya. Gimana? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Gimana setelah kalian tadi berdiskusi tentang hasil dari data mining? Misalnya nih, kalian ini ada 20 berapa nih yang masuk hari ini, 17, 18, 19, 20, 21, ada 21 orang ya. Berarti ada berapa orang? 4 orang nggak masuk hari ini. Ada 21 orang. Misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan, misalnya kalian bekerja di Netflix lah gitu ya. Kemudian kalian mendapatkan data yang sama nih, data kelas data mining gitu kan. Terus masing-masing dari kalian diminta untuk melakukan analisis, oke kan? Dan ternyata seperti kalian lihat tadi, masing-masing dari kalian itu memiliki hasil interpretasi yang berbeda. Menurut kalian, mana yang harus dipakai oleh si Netflix? Kalau tujuannya untuk menerbitkan yang paling disukai, berarti harus ini Pak, genrenya apa yang paling banyak disukai kali ya Pak? Genrenya apa yang paling banyak disukai? Kan tadi kalau dia menerbitkan yang sesuai dengan genre itu, dia laku keras gitu. Kalau saya bayanginnya sih seperti itu Pak. Gitu. Tujuan kita melakukan clustering apa tadi di sini untuk mengetahui Referensi film dari mahasiswa, Pak. referensi film dari mahasiswa. Tak ada yang lain? Mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya Pak. Mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Iya gitu. Jadi yang lebih tepat mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Jadi kita punya sekelompok sekumpulan orang gitu ya. Sekumpulan orang ini kan punya preferensi tentu yang berbeda-beda kan. Ada yang suka nonton, ada yang nggak suka nonton, ada yang suka nonton tapi spesifik genre tertentu gitu. Kalau kita mencoba mengadres satu-satu preferensi mereka, tentu kita akan kesulitan banyak sekali ya. Kalau misalnya usernya cuma 25 seperti kelas kita mungkin gampang. Tapi kalau misalnya kalian berada di level Netflix yang jumlah usernya mungkin jutaan, tentu repot untuk mengadres satu-satu gitu kan karakteristik dari orangnya masing-masing. Sehingga untuk memudahkan memformulasikan strategi gitu, pada umumnya kemudian akan dikelompokkan gitu. Mungkin dari 1 juta orang, dari 1 juta user gitu kan, kita bisa mendapatkan 6 kelompok besar gitu ya. 6 kelompok besar ini yang punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain-lain. Nah, dari 6 kelompok itu kemudian kita bisa memformulasikan kan yang harusnya tadi mungkin 1 juta orang gitu, 1 juta user, berbeda-beda strateginya. Sekarang kita bisa
hanya cukup membuat 6 strategi berbeda untuk masing-masing kelompok tadi. Walaupun di masing-masing kelompok itu pasti ada perbedaan gitu kan. Tapi perbedaannya itu lebih minimal gitu dibandingkan kalau kita harus mengadres satu-satu gitu. Nah itu yang sisi menguntungkannya seperti itu gitu. Jadi kita bisa men-treat masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Itu salah satu tujuan kita melakukan clustering pengelompokan. Nah balik ke pertanyaan yang awal tadi, bagaimana cara kita, yang mana yang harus digunakan oleh Netflix gitu ya, clustering yang mana gitu. Asumsinya misalnya seluruh metode yang kalian lakukan itu sudah tepat secara kaidah ilmiah gitu ya. Mungkin dari cara melakukan k-means-nya sudah benar, kemudian mengevaluasi mana klaster yang jumlah klaster yang terbaik itu sudah tepat, itu sudah make sense semua gitu kan. Nah satu-satunya yang membedakan antara satu dengan yang lain tentu nanti hasilnya dari interpretasinya gitu ya. Nah pada kenyataannya di lapangan nanti kalau kalian udah bekerja di industri gitu ya, jarang sekali kita bisa menentukan mana klaster, mana pengelompokan yang lebih baik dibandingkan pengelompokan yang lain secara teknikal, secara kuantitatif gitu ya. Jadi kita buktikan dengan F-score, Z-score dan sebagainya, atau mungkin dengan nilai signifikasi sebagainya, jarang sekali itu dijadikan dasar gitu. Tetapi yang sering kali dijadikan dasar adalah lebih ke kualitatif support gitu. Jadi kalau misalnya kita membagi menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok, itu yang paling mana yang paling make sense gitu kan. Dilihat dari datanya gitu. Oh ini kelompok yang ini benar nggak sih? Ini make sense untuk dijadikan satu kelompok, yang ini benar sih make sense dijadikan satu kelompok. Nah seringkali kita harus goes beyond the data gitu. Contohnya gini, ketika tadi dikatakan oh ada orang yang sukanya film nonton romance gitu, terus ada klaster lagi yang dia sukanya film nonton action, tidak suka romance, yang satu lagi suka romance film action gitu. Nah, seringkali ketika kita untuk membuat kualitatif evidence tadi ya, kualitatif support secara penjelasan kualitatif, kita harus menelusuri lebih dalam lagi ke masing-masing anggotanya. Oke, di kelompok yang tadi katanya bilang suka film romance, itu karakteristik orangnya seperti apa? Apakah bagaimana proporsi proporsi jenis kelaminnya gitu? Apa lebih banyak cewek, apakah lebih banyak cowok, apakah mereka berasal dari tempat yang sama, apakah jenis pekerjaan mereka sama gitu ya. Nah kita harus menggali lagi dari situ, nanti kita mendapatkan insight baru. Oh mereka itu satu kelompok ternyata tidak hanya karena preferensinya sama, tapi bisa jadi karena mungkin oh profesinya ini mirip gitu kan. Oh atau misalnya jenis kelaminnya kecenderungannya mungkin lebih banyak yang putra dibandingkan dengan yang putri atau seperti apa gitu ya. Nah, seringkali kualitatif support kita harus masuk beyond the data yang kita punya. Kita gali lagi lebih lanjut lagi untuk mensupport gitu hasil dari analisis cluster kita. Nah, ini kebetulan karena data yang kita punya hanya data preferensi ya. Kemarin yang pas kita lakukan pengambilan data, saya tidak memasukkan jenis kelamin, kemudian dan lain-lain gitu, informasi lain dari si user, sehingga kita tidak bisa masuk ke beyond data. Tapi ini hanya sekedar informasi buat teman-teman semua di sini, bahwa ketika kita melakukan analisis clustering, seringkali faktor penentunya itu bukan di technical gitu ya, bukan di numerical, di angkanya, misalnya jarak ke sentroid, nilai F-nya, nilai Z-score dan sebagainya, tetapi lebih bagaimana kita membuktikan atau memberikan evidence bahwa cluster yang kita bentuk ini make sense. Dan seringkali untuk melakukan itu kita harus goes beyond the data yang available gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua terkait tugasnya?
Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan ya. Jadi kalau semisal kita clustering, terus tadi kan ada perbedaan di antara punyanya Mas Wahyu sama Mbak Husna ya. Nah terus yang nantinya itu kan berarti tahap selanjutnya kita mencocokkan dengan realnya. Nah nanti kalau semisal ada case lagi Pak, ketika saya menginginkan clustering dan ketika tidak cocok dengan realnya, ketika menggunakan dua metode dan itu tidak cocok dengan realnya, berarti yang saya harus lakukan yaitu menggali data lagi Pak, sampai sekiranya data yang clusteringnya itu cenderung merepresentasikan di kenyataannya, seperti itu. Atau seperti apa ya Pak? Maksudnya realnya dibandingkan dengan realnya gimana? Maksudnya diinterpretasikan yang seperti Bapak nyatakan tadi Pak, yang tadi Pak. Ya, oke, saya paham pertanyaan. Ya, Iya. masalahnya gini, di clustering kita nggak pernah tahu, atau di metode unsupervised learning, salah satunya kan clustering ya, kita nggak pernah tahu apa yang dimaksud dengan realnya. Aslinya kayak gimana kita nggak pernah tahu. Aslinya itu hanya sebatas domain knowledge kita, sebatas pengetahuan kita saja yang kita anggap benar. Tapi benarnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kita nggak pernah bisa bilang oh hasil cluster ini salah, hasil cluster itu benar gitu. Misalnya saya ingin membagi kelas data mining ini menjadi 4 atau menjadi 3 gitu. Ya suka-suka saya mau menentukan 4 atau 3. Terus variabel apa yang akan saya gunakan ya suka saya juga gitu kan. Apakah nanti ketika saya setiap saya menggunakan metode pasti metode A, B, C gitu ya. Metode A entah mau metode B, mau metode C pasti akan keluar hasil klasternya gitu. Tapi yang mana yang klasternya nanti akan digunakan, sekali lagi itu akan kembali ke domain knowledge kita. Dan tujuan dari pengelompokan tadi, pengelompokan ini dilakukan untuk apa sih gitu. Nah itu nanti justifikasinya tergantung sama tadi tujuan pengelompokan dan apakah kita mampu menunjukkan bahwa klaster yang kita buat ini make sense atau enggak gitu sesuai dengan tujuannya tadi. Apakah dengan itu kemudian kita harus mencari data lagi, informasi tambahan untuk menjustifikasi? Kalau memang itu yang diperlukan, ya why not gitu. Justru seringkali di data mining, clustering itu hanya dilakukan sebagai tahap awal gitu ya. Jadi tahap awal kita bentuk menjadi misalnya, menjadi 4, menjadi 3. Setelah dibentuk menjadi 4 kelompok atau 3 kelompok, itu kita gali lagi di masing-masing kelompok ada informasi apa di situ gitu kan. Jadi ya namanya kayak menambang ya, menambang itu kan tidak hanya sekali jadi, seringkali kita lakukan analisis kemudian muncul hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan baru gitu untuk kita menggali lebih dalam lagi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin tambahan saya sedikit aja. Tadi mungkin belum sempat saya sampaikan, sebelum kita di setiap persoalan data mining atau setiap kalian berhubungan dengan data, pastikan kalian memahami makna dari data tersebut, gitu. Misalnya tadi tentang sistem penilaian rating gitu ya, ratingnya dari 0 sampai 5. 0 itu maknanya apa, kemudian 5 maknanya apa.
tadi dari Wahyu sudah cukup baik ya, dia melakukan mean centering terhadap value-nya. Kenapa kok diperlukan mean centering terhadap data ini? Karena kalau kalian lihat lebih dalam dari datanya tidak konsisten gitu kan, antara 0 sampai 5 gitu. Ingat, data numerikal itu hanya bisa digunakan ketika datanya itu konsisten secara makna. Misalnya kalau kita menggunakan skala 1 sampai 5, berarti 1 itu yang paling rendah, 5 itu yang paling tinggi. Nah, sekarang kita menggunakan skala 0 sampai 5. Kendalanya di sini 0 itu tidak bermakna paling rendah, tetapi 0 itu maknanya adalah belum menonton, dan 1 maknanya adalah tidak suka dengan filmnya. Orang yang belum menonton itu belum tentu tidak suka dengan filmnya, ya kan? Berarti posisi si 0 ini tidak tepat berada di bawah angka 1, gitu kan? Dia harusnya berada di posisi netral, karena dia belum nonton filmnya, dia tidak bisa mengatakan dia tidak suka atau sangat suka dengan filmnya, gitu. Sehingga di sini diperlukan pre-processing agar makna dari angka tadi konsisten, gitu. Nah, ini hanya salah satu contoh ketika kita melakukan data mining ya. Salah satu kasusnya adalah tidak konsisten datanya, makna dari angka tadi tidak konsisten. Nanti ketika kalian mengeksplor data yang lain lagi, akan menemukan kasus-kasus yang lain gitu. Sehingga masukan dari saya, sebelum kalian melakukan analisis data, selalu pahami data yang kalian coba olah. Apakah pertama dilihat apakah ada banyak data yang kosong atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah data yang disampaikan itu sifatnya sudah konsisten atau tidak. Kemudian apa makna dari masing-masing kolom, apakah ada perbedaan unit atau tidak dari data itu. Sehingga kalau di faktanya di lapangan, seringkali misalnya dari pekerjaan data mining itu 50% waktu itu habis di kita mencoba memahami datanya itu sendiri dan melakukan pre-processing terhadap data itu. Gimana caranya agar data itu benar gitu ya, agar data itu layak untuk digunakan sebagai input gitu. Sehingga kalau misalnya ada proyek 6 bulan gitu ya untuk melakukan proses data mining, itu seringkali 3 bulan pertama itu habis hanya untuk memahami apa sih makna dari data tersebut gitu. Kolom ini misalnya maknanya apa, bagaimana dia di-generate, kapan si user ini men-generate datanya. Itu kita seringkali harus melakukan interview, melakukan tanya ke si usernya bagaimana data ini di-generate, sampai akhirnya kita benar-benar paham sebelum akhirnya menentukan bagaimana cara mengolah data itu. Gitu. Nah, ini yang seringkali data mining terjadi hal seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan kasus yang berbeda, sebelum kalian menganalisis lebih lanjut, pahami dengan benar data yang kalian dapatkan itu seperti apa, bagaimana dia di-generate, apakah dia sudah konsisten atau tidak, sebelum kita melakukan analisis datanya. Oke, kalau tidak pertanyaan lain, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita masuk ke materi lagi ya. Nanti akan mengolah data yang sama, mungkin tapi menggunakan metode yang berbeda, tujuan yang berbeda. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.